Asik banget Kak, kalau ngomong tuh asik banget, seru banget Kak. Yes, Kak takut banget satu, Zara 6, Anissa 1. Teman-teman yang lain, yuk biar kita tahu setelah progres ini kita sampai di mana ya. Oke, biar, yuk. Ada yang takut banget Kak? Yes, Salima takut satu Kak. Iya. Good. Sip, sudah, good. Mantap ya. Teman-teman, tapi jangan khawatir. Rupanya menurut sebuah penelitian mengatakan apa? Ketakutan nomor satu di dunia. Ketakutan nomor satu di dunia. No. Bukan kematian. No. Bukan kematian. Ketakutan nomor satu di dunia. No. Bukan kemiskinan. Ketakutan yang sering diobrolin sama orang, no. Yang paling besar adalah bukan yang lainnya, tapi ketakutan terbesar orang di dunia yang sering orang obrolin, yang sering orang ceritakan, yang orang cari solusinya adalah nomor satu apa? Yes, bareng sama teman-teman. Seperti teman-teman ketik tadi. Apa? Ngomong di depan banyak orang. Yes. Benar. Jadi rupanya apa yang terjadi sama teman-teman? Rupanya banyak orang di dunia ini terjadi merasakan hal yang sama. Takut banget ya. Takut ngomong ya. Sebenarnya jadi masalah adalah takut ngomong ya. Takut menyampaikan ya. Tapi masalahnya adalah satu kata mampu merubah orang. Satu kata, satu peluru hanya mampu membunuh satu orang. Satu apa? Peluru hanya mampu membunuh satu orang. Tapi satu kata mampu membangkitkan 1 juta orang. Teman-teman, paham? Satu peluru hanya mampu membunuh satu orang. Tapi satu kata mampu membangkitkan 1 juta orang. Merdeka! Bukankah itu kata Soekarno? Kita semua berjuang. Yes, hanya satu kata yang menggerakkan banyak orang. Satu kata, satu kalimat yang mengatakan seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nah, Papa bangga sama kamu, Nak. Bukan juaranya yang paling penting, Nak. Tapi kau memberikan dirimu yang terbaik. Nak. Papa yakin kau bisa, Nak. Mama yakin kau bisa, Nak." 1 menit. Benar? 1 menit. Kalau teman-teman ada ayah, ada ibu yang berbicara seperti itu, beberapa waktu, rasanya gimana? Boleh ketik. Dia bilang, "Nak, Papa yakin kau akan jadi orang yang terbaik." Bukan nilainya, tapi rasa tanggung jawabmu untuk mencapai mimpi-mimpimu. Papa yakin, sambil peluk eratmu. Seorang ayah dan ibu. Yuk, apa rasanya? Kakak pengen tahu apa rasanya. Good. Apa rasanya? Coba chat. Apa rasanya ada seorang area? Tak haru Kak, jadi pingin semangat Kak. Good. Apalagi? Coba. Apalagi? Yuk, chat. Kakak pengen tahu kalau ada seorang ayah dan ibu berbicara seperti itu kepada kita, apa rasanya teman-teman? Nanti teman-teman sebelum break yang dari Poltekkes sebelum break kita ngobrol dulu sebentar ya. Nanti 5 menit, 5 menit nanti kabari ke kakak ya. 3 menit sebelum break ya. Apa rasanya? Sedih Kak? Terharu Kak? Kakak pengen tahu, yuk ketik-ketik. Kakak pengen tahu emosinya. Sedih Kak? Menambah semangat Kak? Jadi pengen banggakan mereka Kak? Good. Yes, sedih Kak, jadi pengen banggakan mereka. Yes, bukankah ini yang teman-teman rasakan? Yes, benar. Nah, Papa bangga sama kamu. Nah, belajar yang baik ya Nak ya. Apa mimpimu ya Nak ya. Engkau bisa ya Nak ya. Semangat belajarnya, semangat mencapai sukses dan mimpi dan cita-citanya. Hanya satu kalimat yang rupanya mampu menggerakkan seorang anak. Sebuah kalimat yang menggerakkan, padahal biasa ngomong, karena orang sering ngomong, tapi nggak pernah benar-benar berkomunikasi. Yuk, kita ulang. Kita ulang sama-sama. Yuk, keluarkan mulutnya, gerakkan mulutnya walaupun dalam kalimat. Orang sering ngomong, yuk gerakkan mulutnya. Orang sering ngomong. Orang sering ngomong. Ketuk bibirnya. Orang sering ngomong. Orang sering ngomong. Tapi tak pernah benar-benar berkomunikasi. Padahal komunikasi itu mampu menggerakkan banyak orang. Yes.
Pertanyaan selanjutnya, siapa yang takut pelajaran matematika? Angkat tangannya. Siapa yang takut pelajaran matematika? Angkat tangannya. Good. Siapa yang merasa takut pelajaran matematika? Angkat tangannya. Ya merasa, nggak pede kak pelajaran matematika. Yuk, angkat tangannya. Good, 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 good. Semuanya. Yes. Oh, ramai rupanya ya. 50% rata-rata takut. Yeah, ada Carmila, ada Weni. Yes. Oke, boleh turunkan tangannya. Pertanyaan kakak yang membuat kita takut pelajaran matematika, pelajarannya kah atau gurunya? Pelajarannya kah atau gurunya? Wah, kebanyakan gurunya kak. Oh, ini juga bukan menyalahkan gurunya ya. Gurunya kak, wah curhat nih ya. Gurunya kak, kata Carmila. Gurunya kak, ayo bener gurunya nih. Ayo, yo, yo, yo. Wah, kita nggak yang malas belajar nih, yang bener nih. Kairunisa nggak perlu angkat tangan terus Kairunisa. Guru galak gurunya kak. Rupanya jadi problem thanks teman-teman. Ayo kita belajar sama-sama ya. Kita lihat sama-sama ya teman-teman yang ada di sini. Kita lihat sama-sama ya. Rupanya dari curhatan teman-temannya, kak gurunya kak. Gurunya atau teman-teman yang malas. Gurunya atau teman-teman yang nggak pernah belajar matematika dengan serius. Yang benar. Saya malas kak, yo, dua-duanya kak. Benar, bisa jadi adalah dua-duanya. Benar. Tapi permasalahannya kakak lihat, berbagi sharing, cerita kepada banyak orang, dan sebagai berbagai tempat, curhatan orang, dan sebagainya. Pertanyaannya, kadang-kadang sering guru-guru eksakta atau pelajaran-pelajaran, dan sebagainya, yang serem bukan pelajarannya, tapi yang serem adalah orang yang menyampaikan, anak bapak, ini pelajaran apa? Matematika. Tahu pelajaran apa? Keluarkan mimik mulutnya, matematika. Serius belajarnya? Kalau nggak serius belajarnya, nggak bisa masuk, nggak bisa paham. Ini susah belajarnya, berat. Bodoh, kamu ini nggak serius belajar, banyak ngobrol-ngobrol. Jangan keluar-keluar. Sedikit aja kamu nggak datang, nggak masuk ke sekolah. Nanti kamu ketinggalan sama pelajaran matematika. Serius. Good. Bukankah sering seperti itu? God, bukankah sering seperti itu? Yes. Benar teman-teman. Boleh diketing ya? Bukankah sering seperti itu kita di sekolah? Kata Karyunisa, kadang dari awal kak kurang suka kan. Oke. Benar kak. Wah ini curhat nih, curhat. Pertanyaan kakak. Tapi ada selanjutnya, seorang guru bilang, halo anak bapak, anak ibu semuanya, pelajaran apa kita hari ini? Keluarkan suaranya, mimik suaranya. Carmila, Rizka, Desvita, Dinda yang buka videonya, Rani, Samila, pelajaran apa? Matematika, ya benar Desvita teman-teman semuanya. Ini pelajaran matematika, pelajaran yang paling gampang, pelajaran yang paling seru, dan bapak sama ibu yakin kalian semuanya bisa. Yang bisa dan yakin bisa dan orang hebat untuk belajar matematika yang semangatnya pelajarannya masuk. Angkat tangannya semuanya di ruangan ini. Yang ada di Zoom ini angkat tangannya. Katakan, pelajaran matematika gampang. Pelajaran matematika apa? Gampang. Gini ke tangan kirinya. Gampang. Pelajaran matematika apa? Gampang. Angkat tangan kanannya ke atas dan tepukkan ke keningnya. Matematika masuk. Bapak yakin, ibu yakin kamu bisa. Yuk kita belajar dengan semangat. Buka pikiran, buka hati. Yes! Pelajaran matematikanya. Sekarang kakak pengen tanya. Siapa yang semangat belajar matematikanya? Angkat tangan. Yeay! Mana nih? Intan. Good. Pertanyaan kakak, kalau guru matematikanya seperti ini rasanya gimana? Ya nggak harus gitu-gitu banget, tapi pelajar rasanya gimana? Boleh ketik, kakak pengen tahu, ketik. Gimana rasanya? Yes. Jadi seru nggak? Sepertinya bisa dibicarakan baik-baik, Kak. Good, jadi semangat, Kak. Jadi semangat, menyenangkan kan? Good. Rupanya sering terjadi masalahnya adalah bukan kita menyalahkan pelajarannya, bisa jadi adalah kita yang menyampaikan. Kita bukan menyalahkan gurunya, tapi ini pelajaran untuk kita ke depannya. Bisakah kita jadi orang tua yang mengasihkan kepada anak kita? Teman-teman,
Komunikasi, public speaking. Bisakah kita jadi guru yang mengasihkan kepada anak murid kita? Good. Bukan susah pelajarannya. Kadang bingung cara menyampaikannya. Good. Bukankah kita yang kadang-kadang yang kakak undang dari teman-teman Poltekkes, bukankah ini yang dijadikan ada seorang perawat yang ramah, ada perawat yang gak ramah. Teman-teman yang mau yang mana? Yang ramah atau yang gak ramah? Angkat tangannya, jarinya. Yang ramah atau yang gak ramah? Apa kabar Ibu? Izinkan saya bantu Ibu ya Bu. Atau gak ramah? Apa kabar Ibu? Izinkan saya bantu ya Bu ya. Ini nomor 2. 1 atau 2? Angkat tangannya, jarinya. Good. Angkat tangannya, jarinya. Beda? Yes. 100 orang, 100% orang di sini merasakan yes. Apa membedakannya apa? Teman-teman pengen jadi nomor 1. Siapa yang pengen jadi perawat, ahli gizi, bidan, atau apapun status Anda nanti ke depannya, menjadi orang-orang yang enjoy, enak, seru, dicintai oleh banyak orang? Angkat tangannya. Good. Angkat tangannya. Good. Siapa lagi angkat tangannya? Saya Kak. Bilang, saya Kak. 1, 2, 3. Saya Kak. Good. Yes. Masih ingat kemarin? Kalau kita bulan lalu di Pamaba kita sharing tentang jeruk nipis. Ada ingat jeruk nipis? Kisah jeruk nipis? Masih ingat? Apa sih jeruk nipis? Coba chat. Apa yang jeruk nipis? Apa yang jeruk nipis? Ayo sebutkan kisah jeruk nipis Kak. Dinda hidupkan mic-nya. Dinda Nur Fajri Asam Kak. Ayo ceritain apa kisah yang kemarin jeruk nipis. Dinda Nur Fajri. Mana Dinda hidupkan mic-nya Dinda? Dinda. Oh Dinda. Mohon bantuannya Mas Eka. Hidup mic atau teman-teman yang bisa hidup mic-nya sendiri? Oh nggak bisa Kak. Oke. Ini deh Carmila Ronia Safitri hidupkan mic-nya. Carmila, mic-nya hidupin Carmila. Carmila hidup mic-nya. Hidup Carmila? Mana nih kamera suaranya nih? Langsung di-unmute aja deh. Di-unmute di mic-nya, di mic teman-teman langsung. Bagian kiri bawah. Bisa? Unmute di atas. Ayo bantu kakak, bantu angkat yang belum bisa masih ingat kisah mic-nya. Ayo. Yuk. Biar kakak aja ya. Ya, ini lagi bingung nyampe. Biar kakak saya. Rata-rata yang chatting kemarin itu, yang chatting barusan dan cerita kita kisah jeruk nipis. Angkat tangan kanannya untuk mengingatkan kembali, angkat tangan kanannya ke atas. Bayangkan di tangan kirinya memegang sebuah pisau, di tangan kanannya ada sebuah jeruk nipis. Bayangkan potong pelan-pelan, bayangkan rasakan pisau yang di tangan kita tuh arahkan ke jeruk nipis. Good, arahkan. Sekarang potong. Bayangkan dan rasakan ada air di sana. Yup, potong. Good. Sekarang isap. Coba usahakan isap. Rasanya gimana, teman-teman? Asam, Kak. Asam. Carmila mengatakan asam. Good. Asam Kak. Pertanyaan jeruk nipis bagi yang berada di ruangan ini, bagi yang berada di room ini ada banyak dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin baru datangnya dulu Poltekkes. Atau bayang, rupanya di luar jeruk kita rasakan jeruk nipisnya, padahal jeruk nipisnya tidak ada. Kita merasakan asam di mulut kita. Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Jeruk nipisnya ada? Enggak. Jeruk nipisnya ada? No. Ada. Tapi rasa asamnya ada? Rasa-rasanya ada. Itu rupanya rasa asamnya itu apa? Ya maka pikiran kita yang membuat asam. Pikiran kita tak tahu yang nyata dan tidak nyata. Kalau kita berpikir sesuatu, itulah kenyataan dalam pikir kita. Pikiran. Angkat kepalanya. Boleh angkat tangannya? Angkat tangannya, pukul kepalanya. Pukul pelan-pelan. Kepalaku. Engkau adalah gladiresik. Engkau lebih gede daripada bioskop 3D Max. IMAX. Yes. Apa yang kau pikirkan adalah kenyataan. Benar.
Oke, good. Turunkan tangannya. Apa yang kita pikirkan rupanya adalah kenyataan. Oh, otak kita adalah gladi resik. Sebelum dia nyampaikan, tapi otak kita gladi resik. Rupanya 80% penentuan sebuah keberhasilan daripada gladi resiknya. Kalau otak kita mengatakan nggak bisa, yes, maka tubuh kita akan mengatakan, no, 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 aku nggak bisa. Tapi kalau otak kita bilang, yes, aku bisa, yes, aku akan mampu bisa. Yes. Teman-teman, boleh mulai hari ini untuk mengatakan bisa? Kak, saya berani Kak. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Saya berani Kak. Saya berani, Kak. Menyampaikan. Menyampaikan. Berbicara. Berbicara. Dari hati. Dari hati. Sampai ke hati. Sampai ke hati. Aku akan berbicara. Aku akan berbicara. Aku akan berbicara. Menjadi pribadi yang bahagia. Jadi pribadi yang Bahagia dengan berbicara di depan banyak orang. bahagia dengan cara bicara Mampu menyentuh hati orang. Mampu menyentuh hati orang. Yes, inilah diriku. Ya, tepuk-tepuk dadanya. Inilah diriku. Inilah diriku. Aku pede. Inilah diriku. Percaya diri. Aku percaya diri. Percaya Kalau diri. aku ngomong, Kalau aku Aku ngomong, ngomong, dengarkanku dengan baik. Dengarkan aku dengan dengarkan aku dengan baik. Yakin itu. Yakin Itulah diriku. itulah diriku. Tuhan, Tuhan, ini diriku. ini diriku. Bantu aku Bantu aku membuka hatiku, membuka hatiku. syukuri nikmatmu, mensyukuri Mensyukuri nikmatmu. syukuri nikmat kepercayaan diri. Mensyukuri nikmat kepercayaan diri. Aku adalah pemimpin di atas bumi ini. Aku adalah Ini. Oke, angkat tangan kanannya ke atas, tepukan dia. Masuk. Masuk, good. Sekarang pertanyaan kakak, siapa yang percaya diri boleh angkat tangannya, katakan saya. Iya, good. Kakak pengen. Katakan saya. Saya. Ayatila nggak angkat tangannya nih ya. Ayatila co-host kita, tim kita ya. Oke, semuanya sangat percaya diri sekali. Good. Semuanya angkat tangan. Oke, maka lawan terberatmu bukan orang lain, tapi lawan terberatmu siapa? Diri kita sendiri. Boleh mulai hari ini kita katakan ke dalam diri kita, saya pede. Yes, saya percaya diri. Yes, oke. Inilah saya. Saya sangat pede sekali. Boleh? Iya, boleh teman-teman? Kita ulang-ulang boleh setiap hari? Yes, kalau boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. God. Ini saya, God. Ini saya pede sekali. Ini saya, God. Pukul kepalanya. Ini saya pede. Pukul keningnya. Apa yang saya pikirkan, kebaikan yang saya ada dipikirkan, energi yang saya ada di pikiran saya, apapun yang ada di pikiran saya tentang kebaikan, saya akan berbicara dengan begitu eleganya. God. Sekarang pukul tangannya. God. Wahai tanganku, energimu begitu luar biasa, maka kau akan punya energi besar untuk menyampaikan kebaikan, semangat kepada banyak orang. Inilah saya. God. Sudah pukulnya? Berikan senyuman terbaik. Yuk, senyum yuk. Kalau orang yang berbicara depan banyak orang, lihat kakak nggak ada masa-masamnya. Hidup itu bahagia. Walaupun kita minum kopi pahit, kopi tanpa gula. Kalau kakak hari ini minum kopi pakai susu, tapi seringnya minum kopi nggak pakai susu, nggak pakai gula. Tapi kalau kita minum kopi, good. Nikmat. Walaupun hidup itu pahit. Walaupun orang bilang aku nggak bisa. Walaupun dia nggak ngerti, walaupun orang mengatakan aku akan mampu berbicara depan banyak orang, aku nikmati. Tapi aku bilang kepada diriku, yes, I can. Saya akan berbicara yang berdampak. Sesuatu yang mulai dari hati saya akan menyentuh hati lawan bicara saya dan kembali ke dalam hati. Yuk, kita ulang. Tepuk-tepuk dadanya. Sesuatu yang mulai dari hati saya
Akan menyentuh hati. Yes, gerakan tangannya akan menyentuh hati dan kembali ke dalam hati. Tuhan, izinkan saya. Good. Teman-teman. Pengen lama ngobrol nih. Nanti kalau yang nanti boleh. Tapi sebelum ada yang teman-teman kuliah, yang nggak kuliah tetap stay di sini. Yang nggak kuliah boleh tetap stay. Tapi pengen lama-lama kakak di sini ngobrol teman-teman yang kuliah dan sebagainya. Nanti kalau ada waktu masih tetap stay aja di sini. Karena waktu kita ya lebih kurang nanti jam 10-an masih di sini nanti ya. Rasanya 1 jaman nih nggak cukup. Apalagi 30 menit nggak cukup teman-teman. Tapi mudah-mudahan 30 menit, 45 menit teman-teman yang sebentar lagi akan belajar. 45 menit teman-teman yang sebentar lagi akan belajar. Mudah-mudahan 45 menit ini punya 45 menit yang berefek. 45 menit yang akan jadi sebuah tindak lanjut start untuk jauh lebih baik lagi. Boleh? Boleh nggak 45 menit ini jadi awal teman-teman jauh lebih percaya diri lagi? Boleh? Kalau boleh angkat tangannya. Good. Boleh nggak 45 menit ini yang selama perjalanan ini menjadi 45 menit untuk teman-teman ketemu jadi orang-orang yang berhasil, orang yang sukses, menjadi pemimpin, yang pemimpin berbicaranya mampu mempengaruhi orang, yang pemimpin yang berbicaranya mampu menyentuh hati orang. Yes, boleh? Mungkin jadi seorang istri, mungkin jadi seorang suami yang berbicaranya mampu membangkitkan semangat anaknya, mampu membangkitkan cinta istrinya, boleh? Yes, mungkin jadi perawat, jadi dosen, jadi guru besoknya, jadi guru yang dicintai. Boleh? Kalau boleh angkat tangannya, 45 menit kita start. Good. Berikan senyuman terbaiknya. Senyuman terbaiknya. Kak, itu saya Kak. Ya, teriak. 1, 2, 3. Kak, itu saya Kak. Gak, pengen keluarkan teriaknya, hidupin soundnya, hidupin mic-nya. Kak, itu saya Kak. Kak, itu saya. Itu saya, Kak. Itu saya, Kak. Itu saya. Masih ingat kertas kecil yang lalu? Cita-citanya, rupanya hidupnya yang kita pikir panjang, rupanya kecil. Masih ingat? Masih. Oke, masih ingat cita-citanya apa di kertas kecil? Kak, bilang sama-sama. Ingat. Kak. Kak. Bilang mimpinya Pak. Kak yang jadi dosen, yang jadi perawat, yang jadi pengusaha, yang jadi semuanya, yang jadi istri. Itu saya Kak, yang terbaik itu saya Kak. Yuk, bilangin apa cita-citanya, keluarkan. Ya Allah, sampai dengarkan ya Allah, pasti Engkau Maha mendengarkan. Ada adik-adikku, teman-temanku, sahabatku, orang tuaku, abangku, kakakku yang punya mimpi. Ya Allah, dengarkan hijabahnya ya Allah. Kak, bilang yuk sama-sama. 1, 2, 3. Kak. Kak. Yang itu sebutin mimpinya. Yuk, 1, 2, 3. Kak. Kak. Kak yang ingin menjadi orang yang Sisinya akhirat. Saya, Kak. Semuanya jangan takut. Jangan pernah takut. Keluarkan suaranya. Kak yang punya Kak titik-titik mimpi itu diri saya Kak. Itulah saya yang Allah anugerahkan kepada saya dan insya Allah Allah akan mengijabahnya Kak. Yuk 1, 2, 3 keluarkan semuanya. Yuk Allah sesuai dengan persepsi hambanya. Kalau kita berpikir kecil maka kecillah diri kita. Tapi kalau kita berpikir besar maka Tuhan akan membesarkan diri kita. Yuk 1, 2, 3. Yuk Kak. Kak. Kan apa yang disampaikan? cita-citanya ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu saya Kak. Wah serius Rusnia ya. Siapa yang ngomong tadi? Tepuk tangan dong. Iya, Kurnia. Siapa yang ngomong tadi? Karnila, Rusnia, Sapitri, atau Son siapa tadi? Itu Kak yang bagi nusa dan iya, yang berguna bagi nusa dan bangsa itu opo. Jangan bangsa nusa bangsanya opo, nusa bangsa. Yo, spesifik ya. Besok spesifikan. Boleh? Boleh teman-teman? Tapi kakak terakhir, rasanya 1 jam ini rasanya nggak cukup untuk teman-teman kita share kepada teman-teman. Untuk banyak hal. Tapi kakak pengen bilang kepada teman-teman kalau ada waktu luang, ada kesempatan, kakak pengen lebih dekat kepada teman-teman yang lain. Ya mungkin sebelum kita break nanti teman-teman, sahabat-sahabatnya sebelum yang keluar. Oke, ada kelas, boleh lihat di sini. Teman-teman, besok ada akhir bulan besok tanggal 25-26 September, bukan 1 jam, tapi benar-benar 2 hari.
Akhir bulan besok selama 2 hari kita akan belajar kelas bagaimana berbicara untuk berdampak. Ini bukan hanya seminar saja, tapi benar-benar adalah training untuk bisa merubah mindset kita kepada teman-teman. No, bukan 2 hari saja. Pasca ini kita akan ada mentoring teman-teman bagaimana berbicara itu bisa berdampak, confident. Bukan hanya confident saja, tapi bisa berdampak kepada orang sekitar kita. Yes, itu 2 hari ini. Pasca 2 hari nanti plus dengan mentoringnya. Yang akan kakak coba share kepada teman-teman. Kalau ada waktu luang, ada kesempatan, ada rezeki dan sebagainya. Kelas ini kakak belum publish di website, Kalau di website normalnya 445.000, 2 hari ke depan kakak akan publish di website dengan harga Rp299.000. Tapi khusus teman-teman Poltekkes Kemenkes, bukan Poltekkes Kemenkes, yang hadir di Zoom ini hari ini, harganya cuma 99.000 saja untuk teman-teman hadir di Zoom kali ini untuk pendaftaran 1 minggu ini 99.000 saja untuk kelas 25-26 September nanti. Kalau ada kesempatan, ada trainingnya selama 2 hari, ada mentoring, ada grup, ada free recharge. Kalau setiap bulannya insya Allah akan buat kelasnya free recharge kembali. Kita akan sharing selama 2 hari ini. Kalau ada waktu dan kesempatan. Pertanyaan kakak, siapa yang berminat? Boleh angkat tangannya. Ya minat aja. Yang minat belajar ngomong jauh lebih banyak. Boleh angkat tangannya? Good. Yang berminat jauh lebih banyak. Good. Bagus sekali. Bagus. Iya, good. Oke, angkat tangannya di video. Good. Oke, izinkan pendaftaran 1 minggu ini hanya untuk daftar teman-teman yang hadir di Zoom kali ini Rp99.000 saja. Kalau ada waktu dan luang. Tapi kakak pengen, kalau nggak ikut 2 hari ini pun nggak apa-apa, tapi Kak bayar Kak, ada gratisnya. Jangan lupa subscribe YouTube kakak Mind Inspira. Di chatting kakak ketik ya. Mind Inspira, jangan lupa subscribe ya. Nah, Mind Inspira. Nanti di YouTube subscribe, banyak knowledge. Mulai minggu depan kita akan rutin seminggu 3 kali 4 kali, 2 minggu ke depan 3 kali 4 kali untuk share knowledge. Jangan pastikan teman-teman subscribe, lihat banyak hal free di sana. Oke, teman-teman. Yang sukses, yang hebat itu adalah diri kita, bukan orang lain. Bukan orang lain semata. Tapi yang kalau kata kita orang lain tidak hebat, mungkin itu persepsi diri kita. Tapi kalau orang lain mengatakan kita tidak hebat, sebenarnya yang salah adalah diri kita. Saat kita meyakini diri kita hebat, maka kehebatan itu akan menjadi sebuah kenyataan ke dalam diri kita. Tuhan sesuai dengan persepsi hambanya. Boleh teman-teman? Boleh? Oke, God. Kakak pengen ngobrol lagi, masih banyak hal, pengen 45 menit, pengen 1 jaman ini bermanfaat. Tapi bagi teman-teman yang sudah siap kelasnya kan sudah 945, 949, silahkan nanti hadir di, nanti hadir di kelasnya. Nanti bisa kena marah dosen. Kakak nggak tahu, kakak kira nggak ada kelas ya. Sekira Sabtu Minggu ini libur, rupanya belajar. Ya. Semangat belajar teman-teman, yang belajar hari ini sukses, yang belajar sukses, yang nggak belajar tetap stay. Belum selesai 1 jaman kita. Gad. Berikan jempol 2, tangan ke atas, jempol 2. Yang belum keluar, hidupkan videonya, kakak pengen foto dengan semangat yang luar biasa. Yang yakin dirinya semangat dan jadi pembicara yang baik dan handal, ya berikan angkat jempolnya. Kakak pengen screenshot yang semangat adik-adik kakak nih. Gad. Senyumnya dong, senyum. Senyum 5 cm kanan, 5 cm kiri. Nggak 2 lagi, nggak 1 lagi, 5. Ya gitu. Yes, kenapa? Kalau kita percaya diri, dilihat dari senyumnya. Kalau Kak hidup Kak nggak bahagia, mulai dari tubuh kita dengan mengatakan senyum terbaik. Ya, senyum 1, 2, senyum terbaiknya mana? Senyum terbaiknya keluar. God, mantap. Tuh tangannya meriah untuk kita semuanya. Ya mau keluar belajar silakan, kakak pengen nambah lagi. Rasanya 45 menit nggak cukup. Besok-besok yang keluar kita ketemu lagi ya. Kita sharing akan banyak hal cerita. Minggu besok masih ada kelas tapi tentang stres. Minggu besok ada Zoom free lagi gratis tentang stress management. Yang berminat, Kak minat Kak, WhatsApp nomor kemarin ya biar kakak share. Besok tapi tentang stres, tentang pikiran. Kalau hari ini public speaking, nanti yang berminat boleh WhatsApp ke nomor kemarin ya. Angkat tangannya, dada yang sudah selesai ya. Yang mau keluar silakan keluar. Izin live ya Kak, terima kasih Kak. Izin live Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Nanti follow juga Instagram Terima Ayat kasih, Tila. Kak. Itu sahabat Sampai saya, jumpa, salah satu Kak. tim coach di Mind Inspira. Ayat Tila itu di Instagram ya. Boleh juga follow Instagram kakak Anthony Syafan. Oke, yang pasti YouTube-nya Anthony Syafan ya. Teman-teman, masih stay sini atau ada yang keluar? Oh, udah ada yang keluar. Live ya Kak.
Oke, hati-hati. Live Kak, terima kasih Kak. Jangan ninggalin kakak ya. Kalau belajar yang gak wajib, stay aja di sini. Masih ada berapa menit lagi, good. Carmila nggak belajar, Carmila? Izin live, Kak. Makasih, Lanjut. Kak. Lanjut. Iya, berkedip-kedip nih layarnya, good. Ya masih stay di sini, kita stay aja di sini. Akan banyak hal yang boleh kita bahas, good. Masih banyak hal yang mau pengen dibahas. Ya, teman-teman. Sudah berhenti di angka 20 peserta? Wah, alhamdulillah, good. Dinda belajar hari ini, Dinda? Atau tetap stay di sini, Dinda? Oh, Dinda keluar juga. Tiba-tiba Dinda out. Oh, Dinda hidup. Oke. Sip, masih di sini semuanya. Teman-teman. Oh, masih 19. Yang keluar keluar. Mudah-mudahan kita akan sharing berapa menit waktu lagi untuk bisa share banyak hal untuk kepada kita semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ini dia teman-teman, sahabat-sahabat kakak, teman-teman, Bapak Ibu yang berada di Zoom kita kali ini adalah berbicara bukan hanya sekedar ngomong. 101 masalah. 100 masalah. 101 masalahnya adalah masalah komunikasi. Yes. Terakhir kali ngobrol sama orang, oke. Bermasalah. Mohon maaf kakak ulang. Terakhir kali kita bermasalah dengan orang, masalahnya masalah apa? Yuk, boleh ketik. Masih ingat gak masalahnya? Ayo, Intan apa? Anisyah siapa? Ayo, Kairo Nisa yang di videonya. Ira, ayo apa? Nur Aliani, teman-teman yang lain. Good. Apa aja masalahnya? Good. Yes, kakak pengen chatting. Terakhir kali masalahnya apa? Komunikasi kah? Oke, Dinda katanya komunikasi. Yes, benar kata Dinda. Terakhir kali kita bermasalah sama orang adalah masalah apa? Komunikasi. Yes. Pertama, tadi kita bahas 3 hal saat kita public speaking. 3 hal. Apa yang pertama? Sebelum kita menaklukkan orang lain, maka yang perlu kita percaya dirinya adalah taklukkan diri kita sendiri. Sebelum kita berbicara kepada orang lain, maka berbicaralah kepada diri kita sendiri. Yuk. Ulang sama-sama teman-teman, ayo ikuti, ulang kita sama-sama. Sri, teman-teman hidup video, yang nggak hidup videonya, yang bisa keluarkan suaranya, silahkan hidupkan soundnya untuk sejenak ini ya. Oke. Sebelum kita berbicara kepada orang lain, maka bicaralah kepada diri kita sendiri. Sebelum kita menaklukkan orang lain, maka taklukkanlah diri kita sendiri. Sebelum menyentuh hati orang lain, maka sentuhlah hati kita. Kakak bilang kayak gitu karena kita banyak berusaha ngobrol, pengen membuat orang paham, pengen membuat kekasih kita, cinta kita paham dengan diri kita, orang tua atau orang lain paham dengan diri kita. Kita berusaha memahami orang lain, tapi jarang sekali kita paham dengan diri kita sendiri. Yes. Kita jarang sekali untuk paham diri kita sendiri. Untuk paham besok kelasnya, tapi kakak pengen ngobrol untuk paham dengan diri kita sendiri. Teman-teman, kita sering berusaha untuk memahami orang lain, tapi jarang sekali kita memahami diri kita sendiri. Kita sering ngobrol ke diri sendiri, yang membuat kita nggak pede, nggak percaya diri, kita beban, kita nggak happy, bukan orang lain. Tapi siapa? Diri kita sendiri. Yang membuat kita nggak yakin dengan apa yang kita lakukan, siapa? Diri kita sendiri. Yes, teman-teman. Maka yang membuat kita nggak pede, nggak percaya diri, bukan orang lain, diri kita sendiri. Kita berusaha melakukan orang lain, tapi nggak berusaha melakukan diri kita. Kita berusaha memahami, bicara kepada orang lain, tapi sesungguhnya kita jarang sekali bicara kepada diri kita sendiri. Kak, nggak pede, Kak, nggak bisa, Kak, berat, Kak, nggak mampu, Kak. Yes. Yang bilang nggak bisa, nggak mampu, kita merendahkan diri kita sendiri, diri kita tidak mampu. Seperti Asam. Kenapa? Padahal hati kita bilang, Kak, aku bisa, Kak, aku bisa. Tapi hati kita bilang, nggak bisa. Yes. Kunci pertama, sebelum apa? Nanti kita ngobrol sebagainya. Kunci pertama apa?
Taklukkan diri kita. Apa kunci pertama? Taklukkan diri kita. Kenali diri kita. Yakini diri kita. Boleh? Boleh? Coba 3 kunci ini diketik. Apa? Taklukkan, kenali, yakini diri kita. Good. Taklukkan, kenali, dan yakini. Taklukkan apa? Taklukkan ketakutan-ketakutan kita. Yes. Takut itu wajar, tapi kita mampu menaklukkannya. Taklukkan. Yes. Kenali apa? Sebelum kita kenal orang lain, kenal diri kita sendiri. Good. Yakini apa? Yakini kita mampu berbicara kepada orang. Ini kunci pertama. Kenapa kakak belum pakai slide sama 1 jam ini? Belum, tidak ada PowerPoint, belum ada slide. Kenapa? Karena tokoh utama Anda bukan slide Anda. Bukan tokoh utama adalah pelajaran Anda, tapi tokoh utama adalah diri teman-teman semuanya. Tokoh utamanya bukan slide Anda, bukan pelajaran Anda, tapi tokoh utama adalah diri Anda sendiri. That's tokoh utama siapa? Me. Tokoh utama? Ketuk badannya. Yes, tokoh utamanya adalah saya. Good? Yes, saya hebat. Berikan tepuk tangannya. Yes, saya hebat. Yes, gitu dong. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya, teman-teman ya. Maka taklukkan pertama adalah diri kita sendiri untuk bisa berbicara kepada orang lain. Yes. Yang kedua apa? Sebelum ini, maka pahami orang di sekitar kita. Taklukkan diri kita, kunci pertama public speaking. Yang kedua, pahami orang yang menjadi lawan bicara kita. Kenapa? Ada sebuah cerita, teman-teman. Ada sebuah cerita yang menarik. Kata Merdeka membangkitkan banyak orang Indonesia, tapi ada sebuah ketika, bukan hanya ini sederhana kehidupannya, sederhana ceritanya. Ada seorang bapak membawa anaknya di sebuah kereta api. Dia sebuah kereta api, dia bawa anaknya, kemudian dia lihat anaknya berlari-lari, lari. Tapi ada seorang pemuda baru pulang kerja di salah satu lorong kereta api tersebut. Di salah lorong kereta api tersebut dia duduk karena dia pulang kerja pagi sampai sore, perjalanan malam dia coba tidur. Yes, tidur. Lagi capek banget. Pulang kerja pagi sampai sore, capek banget, kemudian dia tidur. Secara dia tidur rupanya anak-anak tersebut teriak, "Ah!" Kemudian dia terbangun. Dia lihatnya, siapa yang teriak? Dia lihatnya, rupanya siapa? Anak kecil 2 orang sedang lari-lari. Dia berusaha tidur saja dulu. Iya, aku coba tidur. Tadi buka matanya, kemudian tidur kembali. Yes, kemudian dia tidur kembali. Tapi selang beberapa waktu, ada air yang tumpah di pipinya. Ada semprotan air yang jatuh ke pipinya. Dan dia terbangun, tersentak dari tidurnya. Dilihatnya ada 2 orang anak di situ lagi main air, semprot-semprot minuman, gelas aqua, lagi disemprot-semprot mainan tersebut. Kemudian dia lihat anak muda tersebut, siapa orang tuanya? Dia lihat orang tuanya tersebut lagi tersenyum. Cuman orang tuanya nggak memperhatikan apa yang di sana, apa yang terjadi rupanya. Orang tuanya tersenyum melihat anak-anaknya. Kemudian anak muda yang capek, letih, dan lelah ini kemudian berdiri. Dia berdiri, kemudian dia sampaikan kepada orang tua, "Pak, anak Bapak yang berdua, Pak. Benar, Pak. Tolong, Pak. Saya dari pagi sampai sore, Pak. Sudah ngobrol, sudah kerjaan saya itu sudah banyak banget, Pak. Saya sudah capek, Kak. Pak, saya pengen di kereta api, di kendaraan saya pulangnya, saya pengen istirahat tidur, Pak. Bapak bisa ngerti saya nggak, Pak? Saya capek banget, Pak. Tolong perhatikan anak-anak Bapak. Bapak bisa memperhatikan anak-anak Bapak nggak, Pak?" Dia marah banget. Rupanya di balik marahnya tersebut, kemudian orang tua ini berkatakan, orang tua yang punya 2 anak ini, seorang ayah ini berkata kepada anak muda, "Pak, maafin saya, Pak. Maafin saya, sangat minta maaf sebesar-besarnya, Pak. Kenapa? Saya membiarkan anak saya sejenak, Pak. Setelah 1 minggu, Pak. Setelah 1 minggu, saya ketemu dengan anak-anak. Setelah 1 mingguan ini, Pak. Seminggu lebih, hampir 2 minggu ini, Pak. Baru hari ini saya lihat anak saya bisa tertawa dengan bahagia. Yeay, main, asik, seru, Pak. Yes. Hampir 2 minggu ini, Pak. Saya lihat anak saya baru tersenyum bahagia. Anak balita umur 8 tahun sama 6 tahun tersenyum dengan bahagia. Karena dia suka naik kereta api, Pak. Kenapa dia sedih selama hampir 2 minggu, Pak? Saya minta maaf, Pak. Baru hari ini, saya setelah 2 minggu lihat anak saya bahagia. Karena 2 minggu yang lalu, ibu yang melahirkan mereka telah meninggal, Pak. Selama 2 minggu ini mereka nangis. Selama 2 minggu ini mereka sedih. Selama 2 minggu ini,
Mereka rindu sama ibunya. Baru hari ini, di kereta api ini, mereka bahagia. Mereka senang. Apa yang terjadi, teman-teman? Seorang yang letih, anak muda yang capek, lelah, baru pulang kerja, letih, dia katakan, Pak, saya minta maaf. Saya nggak paham dengan kondisi Bapak dan anak-anak Bapak. Kemudian anak muda ini kemudian duduk kembali di tempat bangku kereta apinya. Yang menariknya, yang unik teman-teman. Apa yang unik, yang menarik adalah walaupun anak yang berumur 8 tahun dan 6 tahun tersebut berlari-lari, bermain-main di lorong kereta api tersebut. Anak muda yang tadi teriak dia capek, letih, dan lelah, tapi selama beberapa waktu sampai ke tempat tujuannya, dia tidur pulas di bangkunya. Dia tidur pulas. Yes. Tidur pulas di bangkunya. Yes. Padahal kalau marah. Habis itu, bedanya apa teman-teman? Sebuah kata, sebuah ucapan bicara, komunikasi kepada orang, satu orang saja, 2 orang saja. Sebuah kata ucapan yang kita sampaikan kepada banyak orang. Mungkin kita nggak bisa menaklukkan semua orang, tapi sesungguhnya kita mungkin nggak bisa merubah orang, tapi kita bisa memberikan pemahaman kepada orang yang ada di depan kita. Itulah komunikasi. Apa itu? Kita berusaha memahami orang lain. Apa itu? Kita mengerti apa yang mereka butuhkan. Kenapa terjadi masalah dengan masalah komunikasi? Karena kita nggak paham orang lain. Maka kunci kedua adalah pahami audiens Anda. Pahami apa yang mereka butuhkan. Pahami lingkungan Anda. Pahami audiens Anda. Kalau audiens kita, peserta kita, orang tua yang sakit, di rumah sakit, seorang perawat, kita empati dengan apa yang dia rasakan. Kalau kita seorang orang tua menjadi seorang anak, kita berbicara bagaimana kita mencintai anak kita. Kita sebagai anak kepada orang tua, Pak, adik yakin, anak yakin, aku yakin papa capek dan letih dan lelah. Walaupun papa sering marah, tapi papa orang yang paling mencintaiku. Walaupun papa jarang nangis, suka marah, tapi papa adalah orang yang paling sedih, paling rindu dengan diriku. Pak, doain adik Pak bisa mampu mencapai apa yang papa impikan. Pasti orang tuanya nggak pernah marah kalau kita ngomong seperti itu. Guys, kalau ada di ruangan seperti ini, seorang guru dan sebagainya, Pak, yang seorang guru dan sebagainya, yang di depan kita, mungkin tidak sepintar kita, tapi seorang depan kita adalah anak-anak kita yang kita cintai, yang anak-anak tersebut akan jadi pemimpin di bangsa ini. Mungkin yang salah bukan pelajarannya, yang salah bisa jadi diri kita. Maka kakak bilang ke audiens kakak, Pak, kalau bapak nggak paham, kalau bapak belum mengerti, ya mungkin yang masalah bermasalah bukan materinya, tapi yang salah bisa jadi adalah saya yang belum memberikan pemahaman kepada bapak ibu semuanya. Cheers. Itulah kenapa kakak berusaha memahami teman-teman. Maka kalau ngobrolnya tadi banyak ketawa, banyak asik, karena di depan kakak mungkin rata-rata 80%, 90% rata-rata ada yang mahasiswa, masih muda. Ya walaupun seumuran rata-rata ada 18, 19, 20, kakak umurnya 23, masih nampak 23 gak? Masih nampak 23? Senyum dong teman-teman. Intan senyumnya mana masih nampak 23, Intan? Kakak Intan? Coba tebak umur kakak berapa nih? Coba tebak. Kalau Ayatila ada teman saya di sebelah sana tuh, kalau lihat videonya hidup Ayatila rambutnya uban, nggak tahu umur dia berapa, tapi kalau lihat usia kakak coba ketik berapa. Yuk ketik. Berapa usia kakak? God. Yuk kita mengenal, memahami orang lain. God, berapa usianya? God, coba kakak pengen tahu. Chat. Siapa yang paling benar nanti ada hadiah nih? Yes, 24 kak. Ya Allah, 45 tahun Dinda. Ya pengen muda kok jadi 45 tahun. Kakak bukan Ayatila. Kalau Ayatila memang udah tua. 25 nampaknya. Gitu. Arisa memang menyenangkan kan? 22 kak. Yes gitu dong Dinda. Ya, kok berubah Dinda dari 45 30 mungkin kak. Yes, hampir benar. Yang benar dapat hadiah nanti tuh. Hadiahnya apa ya? Doa untuk kita semuanya ya. 30 tahun kak. Iya 28. Yes, good. 31 kak. Yes. Bagi ada tim saya yang ada di sana, ada beberapa orang tim saya di grup ini, sahabat saya, keluarga saya, salah satu coach dan mentor di sana. Lihat, kan rata-rata umur saya 28 teman-teman. Gimana Ayatila? Umur Ayatila berapa Ayatila?
Oh 32, yes. Umur kakak 33 tahun. Tapi kenapa kakak bilang nanya umur bukan masalah. Mungkin teman-teman menyenangin kakak aja. Pengen kakak lihat senang aja di bulan umurnya 28, 25, 22, 23. Tapi kakak pengen bilang, sebenarnya tadi pengen pakai baju kaos. Biar nampak, karena kakak bicara sama anak muda, sama adik-adik. Kalau sama kebanyakan umurnya masih di bawah adik, biasanya kakak ngomongnya pakai kaos. Biasanya kalau kakak training di perusahaan yang banyak bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan perusahaan, kakak pakai batik. Khasnya kakak adalah batik lengan panjang. Berusaha mengerti, menyamakan orang yang di depan kita. Maka kunci public speaking yang selanjutnya apa? Orang senang dengan sesuatu yang sama. Apa teman-teman? Ulangin kata kakak. Orang senang. Senang dengan sesuatu yang sama. Yes. Apa? Maka kalau kita ada satu frekuensi dengan sama-sama suka makan, senang. Kita sama-sama suka main, naik motoran, senang. Kita sama-sama suka drakor, senang. Sudah nonton belum? Sudah nonton? Apa? Ada drakor namanya Devil Judge. Itu seru banget. Jisung seru banget, keren banget drakor. Ada temannya, iya bener. Jisung tuh keren banget. Ada lagi drama apa lagi? Yang baru bagus? Ada yang tahu drama apa? Ada yang tahu drama apa? Dramanya apa masih ingat? Apa drama terbau Korea? Ya, ada yang suka nonton drama. Ayo ketik. Drama apa yang terakhir kali teman-teman nonton di drama Korea? Yo, ga. Pengen tahu ketik dong. Never. Oke, ini belum nonton kakak nih Dinda. Never the least. Siapa aktornya itu Dinda? Never the least. Boleh tahu kakak? Yes. Oke, banyak. Wah, yes. Ketemu teman-teman yang suka drakor, maka kita ngobrol serunya sama tentang drakor, pasti seru banget. Ceritanya cerewet banget. Iya, dia tuh ganteng banget. Atau suka sama boy band. Kalau orang rumah kakak suka sama boy bandnya namanya BTOB. Dia ketemu temen sama-sama ngobrol BTOB, semua, iya keren banget. Padahal ada suaminya di depan dia, tapi dia bilang, keren banget. Oh, yes. Kalau sama temannya bilang kayak gitu. Kenapa? Karena suka sama suka. Ada yang tahu BTOB? Ada yang suka BTOB? Ketik. Kalau suka BTOB nanti kakak kasih link nomor telepon orang rumah kakak ya. Bisa chat-chatan ya. Oke teman-teman. Orang senang dengan sesuatu yang sama. Ya, saya tahu kak. Dinda tahu. Dinda ini banyak tahu nampaknya nih ya. Orang senang sesuatu yang sama. Itu dia. Pertama takutkan diri kita. Sebenarnya kalau di training, kalau tadi itu hanya sekilas covernya aja, cover hanya lampiasan 10%, enggak nyampe 10, 5% pun enggak nyampe bagaimana membuat kita confident. Yang kita sampaikan Kak Renung ngomong pada diri sendiri hanya 5% dari 100% bagaimana kita membuat diri kita confident. Nanti di training itu dibahas secara totalnya. Yang kedua adalah memahami, menaklukkan orang lain. 5% saja. Salah satu kuncinya apa? Untuk kita melakukan orang lain adalah bangun kesamaan. Bangun apa? Sama-sama keluarkan kata-katanya, bangun apa? Kesamaan. Good. Bangun kesamaan dengan orang yang di luar diri kita. Selanjutnya, bagaimana melakukannya untuk memahami orang lain apa? Salah satunya adalah bagaimana kita berbicara kepada banyak orang. Bagaimana salah satunya? Yes, perhatikan intonasi kata kita. Perhatikan satu kata rupanya bisa berbeda makna Intan, beda makna Safar Dewi, teman-teman Anisha, Dinda, Nur Fajri, beda. Coba perhatikan. Kalau ada orang bilang kayak gini ya, kata-katanya beda, maka komunikasi itu rupanya kayak gini salah satunya. Yes, perhatikan. Satu. Oke, ini udah dewasa semua nih ya. Oke, udah umur 17 tahun ke atas nih, kakak yang udah kuliah. 2. Mama. Yang ketiga. Mama. 1. Ma. Yang kedua. Mama. Yang ketiga. Mama. Oke, good. Sekarang katanya sama. Pertanyaan kakak. Maknanya, artinya, padahal katanya sama. Makna dan artinya sama atau enggak ya? Boleh ketik. Ketik. Sama atau tidak? Padahal katanya sama. Sama-sama mama. Kata Anissa beda. Beda kak katanya. Kata Anissa tuh beda. Sekarang kalau nomor satu sama kak kata siapa nih? Kata Hadista beda kak, sama kak tapi beda kak. Kata Raffi Lovita sama kak tapi beda kesan kak, beda kesan gimana? Padahal katanya sama. Yuk bedakan. Nomor 1 ma, coba artikan. Apa nomor 1? Mama nomor 1. Ma.
Nomor 1. Nomor 2, mama. Nomor 3, mama. Ya, coba 1 apa mama artinya, 2 apa artinya, 3 apa? Ketik. Yes, yang benar nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Doa untuk kita semuanya. Good. Nomor 1 kata Anissa, biasakah? Ayo semuanya yang ada di semuanya. Ada siapa? Aulia, coba chat. Kakak pengen tahu. Sufina, coba chat. Kakak belum lihat. Sufina. Oke, Ira, coba chat. Ayo chat. Safar Dewi, coba chat. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Yuk biar teman-teman tahu nih. Coba chat. Kakak ingin memastikan teman-teman tahu apa yang disampaikan. Jadi pastikan semuanya chat. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Dinda, Lovita, Intan Khairunisa, ayo Lalia, semuanya, yuk chat. Biar kakak tahu teman-teman paham gak nih ya, Gak, dikata Dinda kayak marah kak, membentak. Nomor 3 manja kak, Kata Sufina nomor 1 memanggil, 2 bentak kak, 2 agak marah kak. Yuk karena ini siapa? Memanggil, ngegas kak. 3 manja kak, minta sesuatu. Kau tahu aja manja minta sesuatu teman-teman. Sok pernah punya pasangan. Semua lelaki itu bajingan ya. Semua lelaki itu apa? Jangan percaya laki-laki kalau masih muda-muda gitu. Semua laki-laki itu apa? Bajingan, Kak. Wih, semangat kali. Siapa yang ngomong tadi itu? Siapa yang ngomong tadi tuh? Laki-laki itu tanya nih. Semua laki-laki itu buaya. Semua laki-laki itu apa? Buaya, Kak. Buaya. Semangat kali Anissa ya. Semua laki-laki itu buaya ya. Ya, tapi kecuali Ayatila, Eka Jo Martin sama saya ya. Kami bukan buaya. Kalau ada cowok yang dalamnya ada berapa orang di sini, kami bukan buaya, tapi kami adalah biawak ya. Ya, suka gigit juga. Apa artinya teman-teman? Yuk. Artinya apa? Saat kita ngobrol pun perlu fun. Kenapa kakak buat lawakan? Perlu fun, rupanya fun itu masuk. Yang kedua, yang ketiga apa? Hati-hati dengan intonasi. Karena intonasi kita beda kata saja, dia memberikan intonasi, rupanya beda makna. Maknanya berbeda. Oke? Ayo, tepuk bibirnya. Ya. Katanya boleh sama. Tapi maknanya berbeda. Karena intonasi. Ayo hidupin soundnya. Kakak pengen dengar suaranya, ngikutin semuanya. Yo. Ayo. Katanya boleh sama. Katanya boleh sama. Tapi arti dan maknanya. Dan maknanya berbeda. Karena intonasi. Oke. Karena apa? Intonasi. Oke, ulangi satu sama-sama yuk. Katanya boleh sama. Katanya boleh sama. Tapi artinya bisa beda. Tapi artinya bisa beda. Karena ikuti pakai gerakan tangannya ikut ya. Ya, Dinda yuk. Karena intonasi. Karena intonasi. Oke, good. Intonasi. Kunci selanjutnya adalah intonasi. Good. Tepuk tangan yang meriah. Sip. Seru ya. Oke, selanjutnya. Apa yang kamu buat kita berdampak? Kakak punya permainan. Boleh permainan, teman-teman? Boleh permainan? Oke. Kakak punya 2 buah lampu. Ada berapa lampu? 2 ya. Soundnya hidupin semuanya boleh. Kakak punya 2 buah lampu. Oke. Kakak punya 2 lampu. Lampu A dan lampu B. Lampu apa? Lampu A dan lampu B. A lampunya 30 watt. B lampunya 30 watt juga. Sama-sama hidupnya 30 menit. A dan B sama-sama hidupnya 30 menit. Tapi yang beda adalah pola hidup. Yang beda apanya teman-teman? Pola hidup. Semuanya hidupkan mic-nya, mikrofonnya. Yang beda apanya? Pola hidup. Yes. Lampu A, perhatikan. Lampu A, pola hidupnya. Perhatikan kakak, perhatikan tangan kakak, perhatikan kakak. Yup. Lampu A, pola hidupnya seperti ini. Nyala terus. Selama berapa lama? 30 menit. 30 watt. Lampu B, pola hidupnya beda nih. Lampu B, pola hidupnya seperti ini. Nyala, hidup, nyala, hidup. Sama berapa lama? 30 menit. Wattnya sama, lama hidupnya sama, tapi yang beda adalah pola hidup. A
Pertanyaan kakak, mana yang paling banyak memakan energi listrik? Lampu A atau lampu B? Yang lampu A angkat tangan. A. Yang lampu A angkat tangan. Good. Ini kalau ada yang bisa hidup videonya boleh. Kakak pengen tahu. Yes, good. Yang lampu B angkat tangan. Yang lampu B angkat tangan. Lampu B. Lampu B angkat tangan. Oh, ada yang A, ada yang B. Ini yang hidup videonya. Delisa A atau B? Kalau A gini. Kalau B gini. Oh A. Oke. Oh A gini ya. Oh benar-benar. A gini, B gini ya. Oh B gini, B gini ya. Oke. Laila apa? A or B? A. Good. A. Good. Dinda? A or B? A. Lovita? A juga. Good. Good. Kedua. Perhatikan. Kedua. Ya. Inilah public speaking, ngobrol, komunikasi yang sesungguhnya. Kalau teman-teman paham ini, maka yang nggak ikut rugi. Yang nggak ikut rugi. Ya, tapi ini akan dikumpas tuntas di 2 hari kita nantinya bagaimana caranya. Yang nggak ikut, yang teman-teman check out tadi itu rasanya rugi. Perhatikan. Kakak punya lampu A dan lampu B. Kita ulang kedua kalinya. Lampu A hidupnya seperti ini, pola hidupnya 30 watt, 30 menit. Pola hidupnya seperti ini. Nyala terus selama 30 menit. Lampu B, pola hidupnya seperti ini. Nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup. Selama 30 menit. A dan B, wattnya sama, pola hidupnya berbeda. Jumlah waktunya sama, tapi pola hidupnya berbeda. Pertanyaan kakak yang kedua kali, mana paling banyak memakan energi listrik? Lampu A atau lampu B? A. Gad. Dua-duanya. B. Iya, Gad. Mana? Gad. Intan apa, Intan? B, Kak. B, Kak. Gad. Dinda apa, Dinda? Gad. Fahran apa, Fahran? Saya B, Kak. Oke. Mbak Rani Aulia apa, Rani? Rani? Oke, Pramita apa, Pramita? Suaranya mana, Pramita? B, Kak. Oke, Pramita B. Ira apa, Ira? Ira? Mana Ira nih? Hadistia apa, Hadistia? B, Kak. Oke, B. Ini dulu. Kalau paham ini, paham ngobrol itu komunikasi. Yang sudah paham, perhatikan. Rupanya ada problem. Ada problem komunikasi. Oke, teman-teman. Yang ketiga kali kakak ngobrol. Ketiga kali kakak ngulang. Sama-sama berapa watt? 30 watt. Sama-sama hidupnya berapa menit? 30 menit. Yang beda apanya? Pola hidup. Lampu A, pola hidup nyala terus. Selama berapa lama? 30 menit. 30 menit. Lampu B, pola hidupnya seperti ini. Nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup. Selama berapa lama? 30 menit. Pertanyaan kakak, mana yang paling banyak memakan energi listrik? A atau B? A. Ayo, ketik di chat. Kakak pengen tahu di chat langsung. Chat. Semuanya. Ada berapa orang di sini chat. Chat. A atau B? A, K, kata Safina. B, K, semuanya harus chat. B, K. Oh, yes. B, K, semuanya harus chat. Ya, B, A, K, B, K, A, B, K. Good. Kalau adik-adik kakak paham ini, maka pahamlah public speaking itu, ngobrol itu seperti apa. Ya, walaupun ada 80% jawabannya, ya ada yang berbeda. Ada 2 orang, 3 orang berbeda. Same. Nggak apa-apa. A atau B? Kakak ulang 4 kali. Berapa kali? 4. Kakak ulang. Lampu A nyala terus selama 30 menit. Lampu B nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup. Nyala, kakak dekatin nih. Nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup. Bara lama 30 menitnya. Pertanyaannya, bara mana yang paling lama memakan energi listrik? A or B? Chat. A or B? Walah Kak, B Kak. Udah yakin paling walah B Kak itu. Walah B, siapa yang bilang B, walah B tadi? Walah Kak, kata Anissa, walah Kak, B Kak.
Yes. A, Kak. Yes. Yeah. Oke. Good. Yes. Hadistia bagus sekali. Yes. Dinda semuanya. Good. Oke, adik-adik kakak. Good. Sudah berapa kali ngulangnya? 4. Kakak biasanya kalau training langsung itu ngulangnya sampai 8 kali. Sampai semuanya benar, paham ya. Semuanya benar, paham. Tapi ada pengen jawaban berbeda. Kakak suruh pilih A, kakak suruh pilih B, dia pilihnya beda. Siapa ini? Ada Anissa. Ada Anissa beda, Dinda beda. Sri Oktayuna beda, kok hasilnya pilih A dan B, kok nyuruh B, hasilnya beda nih, malah pilih kedua-duanya. Sri, hidupin mic-nya Sri, kenapa pilih A dan B Sri? Sri, hidupin mic-nya, hidupin videonya kalau ada waktu B, Sri. Sri, mana Sri nih? Oh Sri. Iya, Kak. Oke, Sri, kok hasilnya beda? Kakak suruh kan pilih A atau B Sri, kok hasilnya beda? Kenapa tuh Sri? Karena sama aja, Kak. Yang Sama A itu gimana, Sri? Kok bisa sama? aja. Yang B itu hidup, apa tadi, Kak? Nyala. B nyala, hidup. Ya sama aja, Kak. A Kan dia nggak mati, nyala aja. Yang B ya, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup. Hidup, nyala, hidup, nyala, hidup, Hidup. dan nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup. Mantap nggak? Laki-laki yang gagah. Wanita itu suka laki-laki yang gagah. Wibawa duit. Wibawa duit. Atau laki-laki pas-pasan, pengen jalan ke luar negeri ada duitnya. Nyala, hidup. Nyala, hidup. Pertanyaan kakak, mana yang paling banyak memakan energi listrik? A or B? Chat. Aja, Kak. A or B? Chat. Kekeliruan. Apa yang keliru Dinda? Coba buka mic-nya Dinda. Apa yang keliru Dinda? Mana Dinda? Apa yang keliru Dinda? Kok merasa keliru Dinda? Kenapa Dinda? Itu hidup nyala itu Jadi Dinda A atau B Dinda? kedua-duanya. Kedua-duanya. Good. Ada yang bukan kedua-duanya, ada yang masih milih A atau B? Yes, sudah. Apa teman-teman? Maka jawabannya A dan B. Ini kakak kasih tahu. Biasanya itu sampai kalau di kelas pertemuan bisa 10 kali ngulangnya nih, teman-teman. Tapi yang paling beruntung yang orang yang masih hadir di sini. Itulah ngomong, itulah komunikasi, itu yang public speaking. Apa itu? Orang nggak memperhatikan kata-kata Anda. Yang diperhatikan orang adalah bahasa tubuh Anda. Oke? Yuk, ikuti gerakan kan. Ikuti gerakan kakak. Orang tidak memperhatikan kata-kata Anda. Yang diperhatikan orang, goyangin badannya. Yo. Yang diperhatikan orang adalah bahasa tubuh Anda. Good. Maka yang tadi kakak bukan salah karena orang nggak memperhatikan kata-kata kita. Yang diperhati orang adalah bahasa tubuh kita. Nanti selama 2 hari kita akan bahas bagaimana bahasa itu. Itulah kenapa kakak dari tadi goyang. Ngomongnya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang Anda sedih, kadang-kadang semangat, kadang-kadang volumenya turun. Kenapa? Karena orang memperhatikan intonasi orang. Kenapa? Karena orang memperhatikan bahasa tubuh kita. Oke teman-teman, pengen ngobrol banyak, waktu ini terbatas ya, terbatas. Tapi karena kita cuma beberapa orang masih live di sini, kalau dari kakak, yes, sempatin waktu nanti kita habis ini tanya jawab ya teman-teman. Tapi kalau sempatin waktu, kalau ada waktu, ada kesempatan, ada waktu dan kesempatan 25-26 September adik-adik kakak yang dalam ruangan ini, yang ada di Zoom ini, yes, ikuti selama 2 hari. Karena ini beda. Kalau di web, kami akan memberikan harga promonya Rp300.000, 299, 300 Rp100.000. Normalnya Rp445, Rp445. Yang hadir di Zoom, cepet, kurang 1.000, 99.000. Biar Asmaul Husna ya. Nanti kalau ada waktu, coba balas WhatsApp kakak nanti di nomor yang tadi, ke adminnya, balas kak, ikut kak. Yes,
cuma 99.000. Daftar selama 1 minggu ini. Nanti boleh transfer via Mandiri, via link aja dan sebagainya. Nanti kita cari solusinya gimana. Cuma 99, 2 hari, kemudian kita ada mentoring. Bukan hanya training ya, mentoring. Cukup. No, cukup. Nanti kan ada coaching, one by one. Kakak pengen tahu bagaimana Anda menyampaikan. Cukup? No. Free recharge. Free recharge itu apa? Bulan depan ada kelasnya, kalau cukup kuotanya teman-teman hadir. Teman-teman datang, bayar free. Cukup? No. Apa itu? Yes, teman-teman akan ada grup untuk memperdayakan kita dengan banyak knowledge. Jadi wajib ikutan. Ada waktu pada saya. Siapa yang mau belajar lebih banyak, angkat tangannya. Ya, angkat tangannya, belajar lebih banyak, angkat tangannya. Good, bagus semuanya. Sekarang pertanyaan kakak sebelum mengakhiri adalah, orang yang percaya diri adalah orang yang mau bertanya. Jadi sebelum kita selesaikan, yuk buka. Yang mau bertanya, angkat tangannya, ngobrol. Yuk, kakak akan berusaha bantu jawab. Kalau kakak nggak bisa, nanti sahabat kakak bisa coba bantu jawab ya. Ya, siapa yang mau bertanya? Harus mau bertanya. Semuanya harus bertanya. Ini beberapa orang harus tanya. Yuk. Intan, Kairunisa, Dinda, Reflina Lovita, Laila, adik-adik kakak yang luar biasa, Anissa, Sufina, kemudian Hadistia, Delisa, Fahran, Pramita, Insani, Rani, Dila, semuanya. Yuk, yang ada di sini. Yuk, share. Apalagi yuk. Ada yang mau ditanyakan? Wajib nanya. Orang hebat wajib nanya. Apapun tanyanya. Yuk, wajib nanya. Yuk. Siapa yang mau bertanya? Yuk. Ayo, yang buat kita nggak pede bukan orang lain tapi diri kita. Sekarang hanya kita saja belajar dulu untuk jauh lebih pede. Yuk, ngobrol dulu. Saya pengen ngomong tapi kok ragu. Tapi yang sekarang saya pengen ngomong, harus ngomong dan saya akan ngomong. Yuk. Angkat tangannya yang ngomong, yuk. Pada kakak tunjuk satu-satu nih biar belajar ngomong. Oke, siapa nih? Dinda, yuk Dinda. Sebentar ya, Lovita, Dinda sudah hands up dulu. Yuk, Dinda. Apa mau ditanyain, Dinda? Cara mengatasi demam panggung itu, Kak. Demam panggung, bagaimana cara mengatasi demam panggung, gitu ya? Oke, kakak minta tolong sahabat kakak untuk bantu nanti ngasih tips. Ayatilah, boleh hidupkan mic-nya Ayatilah, bagaimana cara mengatasi demam panggung. Nanti sama tim saya, sama sahabat saya, teman saya, salah satu guru Ayatilah, nanti selama 2 hari besok, kalau ikutan nanti kita akan menemani. Ayatilah, gimana cara demam panggung salah satunya? Kalau tadi dari kakak kan soft stock-nya seperti itu, mulai dari kita. Nanti banyak tipsnya, banyak nih, masih 5%. Kasih 1 tips atau berapa tips, Ayatilah, bantu saya. Ya, Ayatilah. Ini adik-adik kita, Ayatilah. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara terjelas nggak? Suaranya jelas nggak? Waalaikumsalam. Jelas. Dengaran ya suaranya ya? Dengar, Kak. Oke. Demam panggung. Kalau demam itu kan identik dengan menggigil, rasa panas gitu ya, meriang gitu kan ya. Nah, kalau demam panggung berbeda. Tergantung kondisinya. Biasanya sih kalau lagi berbicara di depan orang, yang pasti paling utamanya adalah saya harus kenali dulu siapa audiens saya, siapa lawan bicara saya, gitu loh. Nah, dan yang paling penting, yang seperti tadi dibilangnya oleh Kak Anton adalah Anda harus percaya diri, bangun percaya diri, bahwa sebenarnya yang harus percaya ke diri kita ya kita sendiri dulu. Yakinkan diri kita bahwa kita siap menghadapi mereka. Jadi jangan sampai kan kadang-kadang gini nih, kalau kakak mau tanya gini, pernah nggak sih kalian merasa minder di saat mulai berbicara dengan orang lain? Coba jawab, pernah nggak? Pernah, Kak. Pernah. Pernah, Kira-kira mindernya kenapa sih kalau boleh tahu? Kenapa orang bisa pede kita enggak? Ya, mungkin gini. Silakan jawab ya. Apakah karena dia mungkin penampilannya menarik gitu ya, atau mungkin ada cara bicaranya bagus, atau mungkin dia tongkrongannya bagus? Apakah itu yang membuat kalian minder? Iya, Pak. Nah, sebenarnya dalam berbicara kita sebenarnya berkompetisi tuh. Saat kita berkomunikasi itu kita sebenarnya berkompetisi. Siapa yang ingin didengar? Karena semua orang tuh rata-rata ingin didengar, betul nggak? Ingin didengar, tapi agak berat mendengar. Ya, betul ya? Nah, di pelajaran kali ini, di kelasnya Kak Anton ini, satu hal yang harus kita mulai adalah kita harus tahu audiens kita harus bisa mendengar mereka, tapi bukan berarti kita kalah.
Kita mendengar karena bahwa kita mampu lebih baik dari mereka. That's point. Jadi jangan sekali-sekali kita menganggap diri kita tuh lebih lemah dari mereka. Tapi justru kita harus yakin bahwa saya siap, saya bisa, dan saya mampu menyampaikan apa yang saya inginkan. Dan yang paling penting pertama tadi, kenali audiens kamu, kenali lawan bicara kamu, dan jangan sampai lack of knowledge, lack of informasi. Jangan kurang informasi, jangan asal bunyi ya. Terkadang kita jadi demam panggung tuh, kita khawatir dengan misalnya banyak pertanyaan, takut ditanya-tanya, betul ya? Ya. Sebenarnya pertanyaan itu, jadi gini, di saat kita di depan atau di depan berapa audiens, kita sebenarnya sudah 1, 2, atau 3 langkah lebih di depan mereka. Jadi panggung itu milik kamu. Panggung itu milik kita, bukan milik mereka. Mereka hadir di sana akan melihat kita. Itu adalah poin pentingnya bahwa kita lebih unggul dari mereka. Yang pertama itu, dan yang paling penting lagi, kalau saya biasanya di depan audiens, lakukan pemanasan. Maka tadi kan lihat ya, kalau ini layar saya lebih wide, saya sering main tangan nih. Ya, saya sering main tangan. Saya orang yang grogian loh sebenarnya. Saya cerita sedikit ya. Tahun 97 saat saya di panggung, saya dulu pemain musik. Saya pernah bermain musik, tapi kaki saya tuh gemeter. Kebayang nggak? Kita berdiri tapi gemeter, kayak tremor gitu tuh. Itu saya rasakan selama setengah jam lebih, lemes. Itu namanya demam panggung. Keras, karena kenapa? Saat kita depan panggung, kita akan dilihat oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan mata. Dan seolah-olah tuh mata itu mengatakan, hayo, bisa nggak kamu? Ya kan ya? Ayo, kamu mau ngomong apa? Itu ya, kita selalu diuji. Padahal itu adalah ketakutan kita yang berbicara, alam bawah sadar kita. Makanya, sebelum naik ke panggung cuma satu, saya yakin, saya bisa, dan saya mampu menyampaikan apa yang saya inginkan. Siap semuanya? Siap ya? Siap ya? Kalau siap, kalau misalnya apa, kasih lambain tangannya. Inti cuma satu, nggak perlu takut. Siapapun lawan bicaramu, kamu nggak perlu takut. Yang penting, yakin saja, percaya diri saja, dan siapkan diri kamu dan kenali audiensnya. Oke? Silakan Mas Anton. Satu jadi 2, jadi 3, jadi 4 ya. Kebanyakan ya. Soundnya Mas. Mic-nya. Unmute kan. 1 jadi banyak ya Mas. Biasa nih kalau senang ngobrol kita jadi lama ya. Betul. Oke teman-teman, itu dia. Di antaranya akan banyak hal nanti kita kupas. Tapi yang terakhir sebelum kita kupas gimana confident, seperti Kak Cahya tadi nyampein, Kak Ayah Tila tadi nyampein bahwa persiapan. Dan selanjutnya seperti kita latihan. Tahu teman-teman orang rokok? Orang rokok tahu? Tahu? Kata orang kalau rokok jadi pede. Kata orang kalau rokok bisa memunculkan ide-ide. Tuh. Tapi yang sebenarnya, kenapa dia merasa pede, merasa percaya diri, merasa ada ide-ide? Sebenarnya bukan rokoknya, tapi nafasnya. Kalau saat kita sekarang, maka nafas kita dengar. Tapi orang yang ngerokok ngerasa, kok muncul ide ya? Sebenarnya bukan rokoknya, tapi perhatikan. Bukan rokoknya, tapi nafas yang dia gunakan membuat diri kita tarik, lepaskan nafas, jadi rileks. Saat rileks, maka PD itu muncul, grogi itu insya Allah salah satu tekniknya akan hilang. Jadi kalau kita mau nampil, tarik nafasnya, ayo semuanya lepaskan. Kenapa grogi? Otak kita kekurangan oksigen. Tarik nafasnya, lepaskan. Good, bisa dilakukan besok. Ya teman-teman, salah satunya adalah tarik nafas. Jadi kenapa orang rokok katanya bisa ide dan bisa munculkan kepercayaan diri? Bukan rokoknya, tapi sesungguhnya dia sedang berusaha mencari tarik, lepaskan nafasnya. Good? Tarik, lepaskan nafas akan mengatur oksigen ke otak kita. Siap teman-teman?
Oke, siapa yang lebih percaya diri angkat tangannya, katakan saya. Gak, siapa yang yakin dirinya akan bisa ngomong jauh lebih baik lagi, angkat tangan saya. Kedua-dua tangannya, dua-duanya, ini dia ya. Gad, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Teman-teman, adik-adik kakak semuanya, terima kasih. Kalau ada apa-apa, jangan lupa sharing di grup dan sebagainya. Sharing di grup akan banyak. Kakak pengen bagi banyak hal, cuman waktu dan kesempatan rasanya kurang sekali. Karena habis ini ada sedikit pekerjaan yang harus kami dan tim selesaikan. Ada besok. Tapi kalau ada teman-teman ada waktu, tapi harus chat dulu. Karena sudah ada yang daftar di Google Form sebelumnya. Besok ada minggu kelas stress management. Kalau berminat silahkan ketik saya kak kelasnya free. Tapi kakak berharap adik-adik kakak kalau ada waktu, kesempatan, rezeki, ikut 25-26, daftarnya selama seminggu khusus Poltekkes. Kalau di launching besok Rp245.000, tapi teman-teman Poltekkes cuma Rp99.000. Kalau kakak berharap bisa ikut kalau ada rezeki dan kesempatan. Kak, kalau ada waktu luang dan sebagainya, takut nggak bisa daftar aja dulu, booking dulu kelasnya. Mungkin bisa bulan ini, nggak sempat Sabtu Minggu, besok bulan depan. Pokoknya manfaatin investasinya sebelum harganya. Kalau yang tempat lain harganya berbeda. Karena kemarin baru dengan Poltekkes, kakak pengen sharing kepada teman-teman. 1 jam ini bisa bermanfaat. Tapi berharap 1,5 jam ini menjadi manfaat, ikut atau tidaknya teman-teman di kelas kita dan sebagainya ya. Boleh teman-teman ya. Nanti selanjutnya mulai minggu depan, 2 minggu ke depan rencana kita akan YouTube-nya akan banyak aktif seminggu 3 kali. Subscribe, boleh ya, subscribe YouTube-nya Mind Inspira. Jadi linknya belum kakak ketik, tapi ketik aja Mind Inspira di sana, Mind Inspira. Kakak cari Mind Inspira, good. Mind Inspira, good. Iya. Mind Inspira, kakak kirimkan linknya kakak kirim di chat. Kalau nggak bisa linknya diketik, nanti bisa di sana ya. Oke, itu linknya izin bisa subscribe untuk bisa berbagi lebih banyak lagi kepada teman. Share informasi ini kepada teman-teman. Ajak teman-teman kita 2 hari lagi nanti bulan depan bisa akhir bulan besok bisa belajar lebih banyak lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa kalau ada chatting banyak kepada kita semuanya. Ada kesempatan untuk kita bisa berbagi lebih banyak, tolong share sebanyak-banyaknya jadi orang yang percaya diri, karena lawan terberat kita bukan orang lain, tapi lawan terberat kita adalah diri kita sendiri yang gak yakin bahwa kita punya kemampuan, padahal anugerah sudah diberikan oleh Allah dengan anugerah yang luar biasa. Lawan terberat kita bukan orang lain, bukan musuh kita, bukan hinaan orang lain, tapi lawan terberat adalah diri kita sendiri. Yang membuat patah hati kita bukan orang lain, tapi yang membuat patah hati adalah kita mengizinkan hati kita untuk patah hati kita. Padahal kita adalah orang yang hebat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, memang semua orang tak paham sama kita, tapi yang paham sama kita adalah diri kita sendiri. Jangan pernah berharap sama orang lain, pasangan kita, cinta kita, ada cowok kita yang memahami kita rasanya, itu hanya sebentar. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa apa yang rupanya kita nggak bisa berharap dengan orang yang di samping kita, mungkin kita nggak bisa berharap dengan orang tua kita, maka haraplah dengan hati kita, keyakinan dalam diri kita. Karena letakkan semuanya di tangan kita, karena semua yang ada di tangan kita akan lepas, tapi sesuatu yang di hati kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kalau Allah kasih anugerah, kalau Allah kasih keikhlasan, maka semuanya akan terjadi dengan bahagia. Maka salah satunya adalah kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri itu adalah milik Anda. Itu teman-teman. Thank you. Salam hangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.